Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa setia podcast Kan Kemenak Porogo, berjumpa lagi bersama saya Sunanil Huda di podcast Kan Kemenak Porogo, inovatif, informatif, dan inspiratif. Dan saat ini kita kedatangan tamu yang juga spesial, salah satu kepala seksi di Kan Kemenak Porogo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin Bapak bisa sedikit nanti untuk mic-nya biar masuk di boleh perkenalan Bapak? Nama? Ya. Perkenalkan, nama saya Hayat Prihono Wiyadi. Bapak bertugas sebagai kasih Bimas Islam pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Iya, pemirsa, beliau adalah Bapak Hayat selaku kasih Bimas Islam. Kalau saya terbiasa manggilnya Mas Hayat. Karena beliau adalah salah satu kakak kelas saya di Al-Islam dan juga di Jalen. Iya. Saya ini. Iya. Dan asing lagi bagi kita. Jadi terkadang saya sering pasti manggilnya siap Mas Hayat gitu. Kalau ketika komunikasi. Iya. Tidak apa-apa ya Mas Hayat? Iya, enggak apa-apa. Iya. Enggak apa-apa. Terima kasih. Oke, Mas Hayat, di dua pertemuan yang lalu, pertama kita bersama Bapak Kepala Kantor itu juga sudah menjelaskan tentang tata kelola di Kan Kemenak Ponorogo. Iya. Dan salah satu hal yang disampaikan oleh beliau adalah tentang Bimas Islam. Nah, kali ini mari kita kumpas tuntas tentang apa tugas pokok fungsinya dari Bimas Islam. Mas Hayat mungkin bisa menjelaskan sedikit tentang apa sih Bimas itu? Ya. Ya, terima kasih. Bimas Islam adalah salah satu seksi di kantor Kementerian Agama. Yang itu yang membidangi masalah pelayanan, bimbingan teknis serta pengelolaan data dan informasi tentang keagamaan dan bina syariah. Keagamaan dan bina syariah yaitu meliputi di dalamnya kemasjidan, juga ada hisab ru'yah yang merupakan penyesuaian nomenklatur yang baru bagi kami. Hisab ru'yah Masih setelah baru. sebelumnya ya. Setelah sebelumnya ini dikelola diampu oleh Gara Syariah. Tapi dengan nomenklatur yang baru ini sehingga berpindah ke Bimas Islam, menambah tugas kami. Ketambahan tugas. Ketambahan tugas yang baru. Nah, penting nih Ru'yat Hilal ini biasanya dinanti-nanti masyarakat ini Mas Hayat. Iya, seperti kemarin awal Ramadan lah, padahal kita pelantikan penyesuaian itu sekitar bulan Maret apa April sebelum puasa. Nah, puasa langsung action untuk melaksanakan kegiatan itu. Padahal ini kan kita harus mempelajari sebelumnya terkait dengan masalah hisab ru'yah itu. Namun alhamdulillah kemarin sudah terlaksana dengan lancar. Alhamdulillah. Itu berkat kerjasama oleh yayasan kita Al-Islam salah satunya yang mendukung terhadap tugas kita. Oh, kita salah satunya itu. Punya tempat untuk hisab ru'yat. Iya, kebetulan Ponorogo salah satu tempatnya di Pondok Pesantren Al-Islam jurusan Larak Ponorogo. Ya. Semoga nanti ke depan hisab ru'yatnya akan semakin bagus, semakin bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, dan ini memang selalu dinanti. Baik awal Ramadan atau paling utama awal Syawal. Iya, biasanya awal Ramadan dan awal Syawal. Yang paling dengan ditunggu, awal Dzulhijjah, 3 itu. Yang lain seakan tidak kentara, tapi yang pokok seakan-akan 3 itu. Tapi sebenarnya semuanya ya pokok. Tetapi yang seakan ini yang terlihat urgent ini seakan 3 itu. Awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah. Oke. Itu ada salah satu pemirsa, itu adalah salah satu hal baru di Bimas dan alhamdulillah sudah dilaksanakan. Tentang ada disebutkan tentang pelayanan, bimbingan teknis, mungkin bisa digambarkan tentang pelayanan itu apa saja, bimbingan teknis itu apa saja, Mas? Pelayanan ya, termasuk kita kebetulan di kemasjidan ini di dalamnya ada SIMAS, Sistem Informasi Masjid.
yaitu yang mencatat tentang sistem informasi keberadaan masjid di Kabupaten Ponorogo. Itu semua tertuang di kemasjidan SIMAS itu, aplikasi SIMAS. Nah, ini belum semua masjid yang ada di Kabupaten Ponorogo ini sudah masuk di dalamnya. Nah, ini biasanya mereka yang punya kepentingan tertentu, lah ini bisa mengajukan gitu, baru mengajukan. Sebenarnya ini sudah kita sosialisasikan melalui teman-teman penyuluh dan sebagainya untuk memberikan penyampaian bahwasanya masjid di wilayahnya masing-masing itu untuk didaftarkan di SIMAS Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Yang di dalamnya itu juga ada longitude dan attitude, sehingga ini bisa sehingga data tersebut ini bila kita klik gitu itu sudah menunjukkan lintang bujurnya. Kita sudah tahu di mana letak masjid itu. Di syuting saking laptop atau dari HP bisa. Ada satu kata yang tadi sempat saya tangkap, Bapak, penyuluh. Mungkin bisa digambarkan penyuluh ini siapa dan apa tugasnya bagi Bimas itu, apa penyuluh itu? Penyuluh itu adalah orang yang diberi tugas dan kepercayaan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahasa agama. Nah, otomatis di sini adalah penyuluh agama Islam. Jadi ini memberikan penjelasan, menjelikan informasi kepada masyarakat di wilayah kecamatan atau di wilayah kabupaten ini tentang masalah keagamaan, di mana luas di dalam masalah keagamaan, apalagi di sini ada penyuluh agama Islam fungsional yang negeri itu dan penyuluh agama Islam honorer. Ada dua kategori. Dua kategori. Tugasnya sama. Tugasnya ya tugasnya hampir sama, hanya lebih berat yang PAIF tentunya. PAIF itu untuk menguasai semua 8 bidang agama itu. Sementara untuk yang penyuluh agama honorer ini masing-masing ini minimal ini per bidang. Jadi ada 8 bidang, jadi per bidang ini diampu oleh masing-masing penyuluh tersebut. Mungkin 8 bidang itu adalah penyuluh bidang zakat, penyuluh bidang wakaf, penyuluh bidang baca tulis Al-Quran, keluarga sakinah, produk halal, selanjutnya tentang HIV/AIDS, narkoba, dan yang tidak kalah penting adalah radikalisme dan kerukunan umat beragama. Jadi ada 8 bidang itu. Khusus untuk yang penyuluh agama honorer ini masing-masing kan per KUA ada 8 bidang, 8 orang. Dan 8 orang ini dibagi menjadi 8 bidang sesuai dengan yang kita sampaikan tadi. Nah, sementara untuk penyuluh yang fungsional, ini ya harus mampu menguasai seluruhnya 8 bidang itu. Kalau secara hitung-hitungan ngaten untuk perkecamatan ini sudah cukup dengan jumlah penduduk kita, dengan luas wilayah kita, ini sudah cukup. Dibilang cukup ya tergantung wilayahnya. Kalau Pudak hanya 6 KUA, 6 desa itu ya cukup. Tapi untuk ke desa kelurahan seperti kota, termasuk Balong, Selaung yang ada 18, 19, 20 desa itu ya kurang sebenarnya. Kurang. Gitu. Jadi kalau ini ya disamaratakan ya dianggap cukup adanya itu ya. Semoga kita berharap sebenarnya ke depan itu ada tambahan bidang-bidang yang lainnya, tambahan penyuluh honorer. Agak kerja keras ini para penyuluh ini. Kerja keras apalagi di masa pandemi semacam ini, tugas mereka ya luar biasa. Ini sebagai kepanjangan tangan bagi kita untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Ya tentang prokes 5M dan sebagainya. Kan mereka sesudah ada SE dari Pak Menteri dipengantari oleh Pak Kakanwil, oleh Pak Kakan Kemenang, dan itu muaranya ujungnya yaitu di KUA kecamatan, dan kepala KUA kecamatan ini menggandeng penyuluh untuk memberikan sosialisasi 5M tersebut, termasuk prokes kesehatan. KUA dan penyuluh. Iya. Bagaimana kedudukannya gimana? Ini memang penyuluh itu di bawahnya KUA atau bagaimana? Iya. Penyuluh agama Islam honorer, yang honorer ini di bawah pembinaan kepala KUA. Jadi katakan atasan langsung penyuluh agama honorer ini adalah kepala KUA per kecamatan. Per kecamatan. Tapi kalau penyuluh agama Islam yang fungsional
Yang golongan 3A sampai 3D atasan langsungnya kami yang di Bimas Islam. Sementara yang madya menyuluh agama Islam fungsional yang madya golongan 4A ke atas ini atasan langsungnya adalah Bapak Kepala Kantor. Oh gitu, dibagi-bagi lagi ada yang bagi, karena ini madya itu sudah wilayahnya tingkat kabupaten levelnya atas, otomatis atasan langsungnya Bapak Kepala Kantor. Ya, itu tadi masih tentang pelayanan kita sudah sampai masjid sampai kemana-mana. Mungkin ada yang tidak kalah pentingnya ini pembinaan Bina KUA dan keluarga sakinah lah yang sekarang ini lagi tren. Masalahnya ini ada sesuatu yang harus kita laksanakan pada Bina KUA dan keluarga sakinah ini. Ini menarik juga, masalahnya menjadi tantangan yang bagi kita semua di Bimas Islam di Ponorogo, di Indonesia semuanya ini. Kenapa? Ya karena ini untuk mensukseskan program pemerintah yang ada hubungannya dengan pembinaan perkawinan, pranikah. Jadi pembinaan perkawinan pranikah. Jadi istilahnya binwin ya, binwin. Ya. Ada istilah menarik lagi ini. Penting ini. Penting karena ini merupakan prioritas negara ya, prioritas negara. Binwin ini dikasihkan kepada pranikah. Berarti sebelum nikah. Mungkin bisa digambarkan spesifikasinya program ini. Ini adalah program pemerintah yang menjadi prioritas negara tadi. Jadi ini merupakan ikonnya Bimas Islam. Ikonnya Bimas Islam untuk mensukseskan bimbingan perkawinan. Ya karena keberadaan keluarga kita ke depan ini baik dan buruknya ini ya salah satunya adalah dalam hal mengelola keluarga itu dengan baik. Bila dalam pengelolaan keluarga itu bisa berjalan dengan baik, insya Allah keluarganya ke depan insya Allah akan berjalan dengan aman sesuai dengan yang diharapkan. Berarti fungsi dari Binwin ini adalah memberikan pembekalan kepada calon pengantin. Calon pengantin ya. Belum kados ngeten-ngeten yang sudah nikah ini di Binwin mboten nih. Ya, ikut saja mengikuti dari belakang itu bisa. Karena memang di Ponorogo saja kita lihat ataupun kita dengar tetangga kita sebelah kan memang banyak sekali kasus-kasus ini. Berarti mungkin Binwin ini adalah memang salah satu cara kita untuk mensukseskan agar rumah tangga itu betul-betul bisa abadi lah. Ya, salah satu cara untuk memberikan bekal kepada mereka. Namun kembalinya kepada mereka masing-masing. Tidak kok kalau sudah ikut Binwin terus terjamin ada sukses. Jaminan mereka sukses tidak cerai ya belum tentu. Semoga. Itu kan kembalinya kepada masing-masing. Tapi harapan kita dengan ikut Binwin ini bisa menjadikan mereka itu lebih dewasa, bisa memahami bagaimana seluk-beluknya masalah perkawinan yang ada itu sehingga bila mana terjadi permasalahan dalam suatu keluarga, masalah saya yakin itu mesti ada. Pasti ada. Tapi endingnya mereka dalam menyikapi permasalahan tersebut dengan arif dan bijak. Nah ini ya otomatis kan harapannya bisa berakhir dengan baik, tidak sampai mengarah ke perceraian. Amin. Pemirsa mungkin sudah banyak yang mendengar tentang istilah Binwin. Kalau saat ini di Ponorogo terus dilaksanakan atau karena ada pandemi ini terus berhenti gitu, Pak Yat? Insya Allah akan tetap kita laksanakan, tapi ya tetap dengan berpedoman pada prokes kesehatan ya. Masih dilaksanakan. Terus dilaksanakan dan ini ada juklak yang baru. Maksudnya? Ada juklak yang baru, utamanya ini masalah peserta. Kalau peserta kemarin satu kelas itu ada 25 pasang, berarti 50 orang. Nah, sekarang sesuai dengan juklak yang baru sudah pasang-pasangan ya. Iya, Binwin itu Binwin ini kan pesertanya kan mereka yang daftar di KUA kecamatan, daftar untuk menikah. Yang sudah mendaftar untuk nikah bisa mengikuti Binwin. Baru didaftarkan untuk mengikuti Binwin oleh petugas KUA. Jumlah peserta di tahun ini juklak baru per kelas maksudnya per kelas itu 15 pasang. 15 hanya 30 pasang. Orang. Oh, ngaten dadi untuk mengurangi volume terkait dengan keberadaan tempat. Jadi ada biar lebih longgar, jadi prokes kesehatan diperhatikan. Luar biasa ini program untuk
memberikan pembekalan tapi juga tetap memperhatikan keselamatan kita bersama karena menggunakan sistem prokes. Kalau di minggu-minggu ini Mas Zayed adakah yang dilaksanakan? Ya, sementara kita launching kemarin baru hari Rabu kemarin. Tanggal berapa kemarin? Rabu tanggal 19 ya, betul. Iya, betul, tanggal 19 Mei 2021 ada 3 tempat untuk pelaksanaan Binwin di Aula KUA Kecamatan Ponorogo, di Aula KUA Kecamatan Sukorejo dan di Aula KUA Kecamatan Selaung. Mohon maaf ini untuk pelaksanaannya untuk beberapa KUA digabungkan jadi satu begitu untuk terpenuhinya kelas. Oh gitu. Kalau per KUA menyelenggarakan sendiri-sendiri kayaknya kok belum mungkin karena memenuhi kuota jumlah. Iya, karena jumlah pesertanya itu sesuai dengan aturan itu 15 pasang. Tadi. Jadi 15 pasang nanti keburu Jatinnya sudah menikah kalau terkumpul 15 pasang. Menunggu terkumpulnya per kecamatan. Iya. Jadi ini sehingga digabung ini beberapa antara KUA, ini digabung jadi satu. Kita letakkan di KUA yang punya aula. Karena tidak semua KUA di kecamatan di Ponorogo ini mempunyai aula. Ya. Semoga-moga ke depan tinggal kedah aula. Kita juga berharap begitu. Iya. Terus untuk yang mengisi Binwin, ini bagaimana? Yang mengisi Binwin ini sudah ditentukan. Ini yang dari Kemenak, ini dari 3 unsur narasumber. Nah, artinya ada 3 materi yang diampu oleh Kemenak dalam hal ini ya Bimas maupun penyuluh maupun kepala KUA yang sudah mengikuti TOT, Trainer of Trainer. Oh, TOT. Berarti apa itu? Narasumbernya sudah di TOT dulu. Sudah ini merupakan persyaratan. Istilahnya narasumber sini sudah bersertifikat. Jadi seperti haji itu kan untuk pembinaan haji itu narasumber kan harus sudah bersertifikat pembimbing ibadah haji. Oh gitu, Jadi betul-betul disiapkan bahwa narasumber pun kita tidak menggunakan seadanya, tetapi memang yang sudah betul-betul mempunyai keilmuan sudah dididik sudah dididik selama 5 hari kalau tidak salah di Surabaya. Kalau kita kemarin di Surabaya sudah ikut TOT di Surabaya. Itu tadi pertama yaitu dari Kemenak ataupun penyuluh. Yang kedua dari yang kedua ini dari unsur lintas sektoral. Contohnya Dinas Kesehatan. Dinkes. Dinas Kesehatan. Ini mengampu masalah materi kesehatan reproduksi, KESPRO. Reproduksi. Ya, kesehatan reproduksi. Ini menarik. Biasanya menarik. Tanya-tanya bagaimana kehamilan aduh. Juga kita malu sendiri kadang vulgar. Kadang vulgar. Iya. Tetapi kan itu memang ilmu itu ada hal yang penting. Dan mereka menarik itu biasanya pertanyaan buahnya itu terkait dengan masalah KESPRO. Oh gitu. Tapi kan betul itu ketika saya pengalaman saya Pak. Saya ikut dulu Susantin ya. Iya. Tapi dulu ikut ya hanya. Ikut 2007. 2007. Oh sudah ikut Susantin. Oh ya, ketika itu adalah Susantin ya namanya kursus calon pengantin, tapi sekarang disempurnakan menjadi Binwin. Itu ada perbedaannya di antara Susantin dan Binwin. Di Susantin itu penyampaian kan hanya ceramah dan tanya jawab hanya itu. Tapi ini untuk penyampaian di Binwin ini menggunakan teori andragogi ya. Andragogi. Gitu. Jadi pembelajaran orang dewasa, Jadi ada role play maksudnya. Role play, ada ya semacam diskusi. Ada ya semacam bermain peran. Nah, macam itu kan menarik lah, sehingga ini menyesuaikan keberadaan masing-masing. Wah, berarti semakin menarik bimbingan calon pengantin ini bisa semakin memberikan bekal kepada calon-calon pengantin kita ya. Iya.
Jadi katakan diskusi, ketika diskusi membahas masalah permasalahan keluarga apa saja lah, itu penyelesaiannya itu ya bermacam-macam, tergantung dari mereka bagaimana menyimpulkan dalam diskusi itu. Hanya saja untuk narasumber atau dalam hal ini disebut fasilitator ya. Fasilitator itu ya hanya mengampu, meluruskan yang kurang benar, semacam itu. Jadi ini aspirasi dari mereka. Sementara apabila kurang benar, ini dari fasilitator ini memberikan arahan, oh ya begini, apa begini, semacam itu. Jadi tentunya mestinya menarik ini. Ya menarik. Saya pengen ikut lagi nih jadinya. Ya monggo, suatu saat monggo bisa ikut, tapi dari belakang ya. Dari sambil lalu saja. Apa itu reporter saja. Ya, nanti coba di lain waktu kesempatan Mbak Yat saya ikut. Tapi ada satu lagi ini untuk narasumber yang dari luar, satu lagi. Untuk tahun ada ini, 2 tadi. Yang tahun ini ada satu dari BKKBN. Nah, ini mengampu masalah BKKBN. Ini untuk dalam juklak yang baru, juklak nomor 198 2021. Ini untuk generasi yang berkualitas, ini diampu oleh narasumber dari BKKBN. Jadi yang membidangi masalah generasi yang berkualitas, anak dan sebagainya ini. Dan kemarin ketika kita monitoring, ketika pelaksanaan itu ya mereka juga tertarik, peserta ya tertarik, dari narasumber sendiri juga merasa bahagia bisa mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan seperti itu kepada peserta. Ini kali pertama untuk BKN kali pertama. Masalahnya 2000 sebelumnya ini belum ada. Sebelumnya ini masih diampu oleh Kemenang. Kita yang di Kemenang, teman-teman yang sudah ter-TOT. Jadi untuk tahun ini ya kita dikurangi satu materi itu untuk diampu oleh BKKBN, tapi tidak apa-apa, itu menjadikan nilai plusnya bagi kita. Hubungan kita lintas sektoral juga baik. Mereka menyampaikan di bidangnya itu juga ya luar biasa ya. Mereka juga merasa senang ya bisa ikut berpartisipasi untuk memberikan pencerahan kepada teman-teman calon pengantin. Alhamdulillah. Semoga nanti ke depan semakin baik hubungannya dengan lintas sektoral, Mas Syed. Ada lagi tambahan mungkin Mas Syed? Iya, ini sayangnya ya, sementara angkatan kita di tahun ini ada 54 angkatan, ya cukup 54 banyak. Besar sekali. Iya, 54 kegiatan, 54 angkatan dilaksanakan ya selama Catin itu ada. Selama Catin itu ada yang mendaftar, itu ya kita ikuti, kita laksanakan kegiatan itu. Tetapi kita masih terbatas dengan narasumber ya. Narasumber yang ter-TOT itu sementara ini masih ada 6 di Ponorogo. Sementara kalau kita ngambil pinjam ke kabupaten yang lain ya sama, masih dipakai untuk Binwin juga. Karena Binwin ini adalah program pemerintah yang secara umum di Indonesia ini dilaksanakan, dan mulai ini sebenarnya mulai awal 2021, tapi juklaknya baru turun bulan puasa kemarin. Berarti baru bisa dilaksanakan di tengah semester ini. Iya. Terus solusinya ya itu ya kita ya tetap yang 6 ya itu kita maksimalkan ya. Belum ada lagi tambahan kira-kira untuk TOT ke depan belum ada ya? Ya, kita mengharap dari Kanwil segera ada TOT kembali sehingga bisa memenuhi kuota yang ada di Ponorogo. Berarti kita tetap nunggu dari Kanwil, kita mengajukan tapi menunggu dari Kanwil. Kemarin sudah diinfokan itu ditunggu sebentar lagi akan ada TOT. Kalau tak daftar nggih. Nggih, monggo silakan. Persyaratannya tapi dereng memenuhi. Oke, terima kasih Mas Syed. Mungkin ada closing statement yang saya minta disampaikan oleh Mas Syed, baik untuk rekan-rekan mitra Pak Mas Syed, yaitu adalah KUA, penyuluh ataupun kegiatan-kegiatannya. Monggo statement closingnya untuk mereka. Ya. Para teman-teman kepala KUA, para penyuluh serta semuanya mitra kerja Bimas Islam, tetap semangat ya untuk melaksanakan TUSI di masa pandemi ini. Kewaspadaan dalam melaksanakan tugas tentunya kita harapkan untuk tetap dijaga demi keselamatan bersama, sehingga apa yang menjadi TUSI itu tetap bisa terlaksana sementara tidak mengganggu terhadap adanya kondisi pandemi semacam ini. Terus untuk teman-teman calon pengantin yang saat ini masih atau akan mendaftar di KUA kecamatan, tolong ikuti Binwin ini secara seksama.
walaupun mungkin ada beberapa hal yang menjadikan sebab tidak bisanya karena ada alasan tidak diizinkan oleh atasan langsung tempat kerjanya. Jadi walaupun demikian kami harapkan tetap bisa berusaha untuk melaksanakan mengikuti BINWIN yang ada, walaupun mungkin ke kuota BINWIN itu terbatas untuk tidak semua Catin yang ada, tetapi kita laksanakan ini sementara ini masih berbasis anggaran. Anggaran apabila sudah habis maka yang nyuwun ngapunten ini ya kita akhiri. Ya, sementara ya BINWIN-nya. Sementara yang belum mengikuti BINWIN ya dengan terpaksa ya karena ini batasan kuota ya mohon maaf mungkin sampai di sini bisa untuk bertanya kepada teman yang mengikuti BINWIN. Ya, terima kasih. Nanti kalau gitu dibuatkan video saja, Pak. Nanti kerjasama dengan Humas kita buatkan video BINWIN. Ya, monggo. Ngaten nggih. Monggo. Kita coba nanti. Iya. Mas ini siap nggih? Nah, mengangguk, sip. Demikian tadi bincang kami dengan beliau Kasih Bimas Islam, sedikit tapi insya Allah sangat berisi informasi-informasi yang disampaikan oleh beliau, dan semoga semua yang menikmati sajian podcast kita ini bisa mengambil hikmah atau mengambil manfaat dari podcast pada siang hari. Mas Ayat, saya terima kasih kehadirannya. Mohon maaf suguhane nggih ngaten-ngaten iki namungan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Iya, sama-sama, kami juga terima kasih telah diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan seperti ini. Ya, disambung lain hari Mas Ayat. Siap. Ya, terima kasih. Demikian saudara apa yang bisa kami sampaikan di siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon undur diri. Saya Sunanil Huda, tetap inovatif, informatif dan inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.